Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi an yahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Surat Ali Imran ayat 102. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita kembali untuk podcast Quran bil Quran, Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah telah hadir dua bintang tamu kita yang cantik-cantik Ustazah. Alhamdulillah. Dan mereka ini pejuang podcast, pejuang Quran juga. Alhamdulillah, selalu semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperkenalkan, saya persilahkan kepada Ustazah Yul. Baik, terima kasih Ustazah. Semoga Ustazah selalu sehat. Doa-doanya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabb. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah, tabarakallah ya. Jumpa lagi di podcast dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman dan Islam. Masya Allah, semoga Allah mudahkan kita paham Quran, Allah mudahkan kita juga untuk menyampaikan Al-Quran. Baiklah, saya akan memperkenalkan bintang tamu pada siang hari ini. Bintang tamu yang pertama, yang sudah tidak asing lagi, Masya Allah, pejuang podcast, orang istiqomah nih, Masya Allah. Ada Ibu Indah Sujono dan pejuang Quran juga. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang. Ya, sama-sama Ibu. Dan bintang tamu kita berikutnya ini nggak kalah istiqomah juga, Masya Allah, pejuang Quran juga, ada Ibu Nurjana. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih. Ibu-ibu semua, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa, podcast kita pada siang hari ini akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai, kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa 'alaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah kita podcast kita Quran bil Quran, cahaya di atas cahaya. Pada hari ini kita berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan di daerah Pondok Cabe, Perumahan Bukit Cerende. Hazanah Kebajikan itu mempunyai 4 lembaga sekolah resmi. 1 SD, alhamdulillah SD-nya juga maju. Nanti Juli kan buka kelas bilingual, kelas 2 bahasa. Baju apa? Kalau kelas yang regular biasa, regular itu full itu udah. Yang kelas yang anu juga sudah full juga. Kalau ada yang waiting list. Alhamdulillah. Yang kedua adalah lembaga
Madrasah Sanawiyah. Itu juga lebih maju lagi, lebih dulu majunya. Dia muridnya banyak, kelas bilingualnya lebih dahulu, dan juga guru-gurunya juga luar biasa tuh hebatnya tuh Madrasah Sanawiyah ini. Yang ketiga adalah lembaga SMK, Sekolah Menengah Kejuruan Atas. Ini juga maju juga, alhamdulillah. Ada jurusan TIK, ada jurusan lagi Tata Boga, ada jurusan lagi visual, ada jurusan lagi perkantoran, insyaallah. Dan lembaga keempat adalah Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah itu kelas SMA juga. Ini juga maju juga. Banyak yang lulusan MA ini masuk di Negeri, UI, ada yang di UI, ada yang di UI, ada di mana tuh, macam-macam. Ada juga yang lulus dia melamar jadi tentara, lulus jadi polisi, lulus. Alhamdulillah. Nah, mohon doanya mudah-mudahan 4 lembaga ini selalu maju terus, berkembang terus, dan untuk mencerdaskan anak-anak dimanapun berada, dan terutama yang sekitar sini. Selain itu juga Yayasan Ansarul Kebajikan itu punya boarding school. Jadi anak yatim itu mereka di sekolahkan di sini dan dia nginap sini, jadi ada asramanya. Dari SD, SMP, setelah SMP, SMA juga sama, banyak. Sekarang itu, dulu malah banyak lagi, ada 400 lebih. Terus sekarang harus corona itu kan dibatasin, ya sekarang 170. Tapi belum sebanyak 170. Alhamdulillah. Dan jadi kalau yang yatim pekerja miskin itu tidak bayar, tapi ada juga yang orang tuanya mampu, dia asramanya nggak bayar, tapi di sekolahnya dibayar. Selain itu juga kita punya gedung tahfiz. Jadi kalau anak-anak itu bisa pergi sekolah biasa, dia ingin menghafal Quran nih, kan SD berapa juz nanti dihafal. Nanti setelah dia SMK, SMP berapa juz, SMK nanti berapa juz, bisa. Dan biasanya kerja juga ada juga ekonomi umat kita panggil. Ekonomi umat itu supaya orang anak-anak juga tahu perjalanan ekonomi itu. Jadi ambil barang, jual, nanti ambil barang lagi, jual beli ya. Ada juga produksi roti. Rotinya produksi setiap hari, harus setiap hari. Kenapa? Ada yang ngaji offline sini, jadi harus makan mereka. Pagi-pagi sekali mereka datang, mereka dapat nasi bungkus. Kalau jam 8 nanti dapat kue. Tapi kopi, susu, jahe tetap dapat. Nah, selain itu juga ada lagi kita itu kebun singkong. Udah produksi juga. Perikanan. Ada lagi perikanan, lele juga sudah produksi juga. Ada lagi ini rumah singgah Agus Suparmanto. Di sini jadi kegiatannya full, buat podcastnya di sini, ngaji offline-nya di sini, dan di sini ditinggalin oleh 13 DTP. DTP itu yang Destiny to Paradise, yang orang calon surga. Kalau di bahasa Arabnya Ahlul Jannah. Mereka kebetulan nggak bisa melihat, jadi mereka hanya ibadah aja di sini. Dan di sini juga di Wisma ini juga adanya podcast, dan juga ada anak untuk belajar bahasa Inggris Sabtu Minggu. Ada juga belajar TPA habis maghrib. Ada juga tahsin. Salah satu gurunya ya sebelah kanan saya. Salah satu. Dan sekarang kebajikan itu kan didirikan 92.
ini lulusan pertama ya. Nah, udah jadi ustazah. Masya Allah. Udah jadi ustazah. Udah tausiah di mana-mana juga. Masya Allah. Masya Allah. Udah tausiah dikasih buah-buah. Masya Allah kabar. Benar kan? Dia buah kan betul. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di harapan kita mudah-mudahan berkembang. Amin. Dan juga yang guru tahsin juga, dia juga ustazah juga, ceramah juga, ceramah juga, dan sudah diundang di mana-mana juga. Mudah-mudahan makin maju, Amin. makin percaya diri, makin banyak keluar ayat-ayatnya. Amin. Di samping itu juga di sini itu ada juga Bis. penyewaan bis. Ada 2 bis, ada Elap Long Sasis, ada juga BP, ada juga Avanza. Bisa kalau orang mau sewa bis kita bisa. Itulah pengenalan Yayasan Hazanah Bajikan. Silakan Ustaz. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga Yayasan Hazanah Bajikan makin maju Pak Kiai. Amin, amin. Makin berkembang. Amin. Program-programnya juga dimudahkan Allah. Amin, amin. dilancarkan. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Kiai, tema kita pada siang hari ini adalah seberapa pengaruhnya zikir dalam kehidupan kita sehari-hari Pak Kiai. Masya Allah, sampai ada yang mengadakan zikir akbar gitu Pak Kiai. Masya Allah, sebenarnya tujuan zikir itu apa Pak Kiai? Ya, arti zikir itu sendiri sebetulnya mengingat Allah. Jadi pengaruhnya terhadap diri itu besar sekali. Cuman kita pahami dulu, ya namanya zikir itu sebetulnya sholat itu zikir. Betul. Orang dapat rezeki ingat Allah itu zikir. Orang kalau kaget astagfirullahaladzim zikir. Zikir. Orang yang dapat musibah innalillah itu zikir. Itu zikir. Jadi zikir itu sebetulnya Mengingat Allah. ya mengingat Allah. Jadi bukan saja dia mesti pakai Iya, pakai tasbih atau apa. 20.000 itu katanya itu juga iya. Iya, iya. Nah, kalau contoh kita lihat coba suratnya 1420. Silakan Ustazah Yuna. Baik, saya akan baca surat 14 ayatnya 20. Oh, sorry. Surat 20 ayat 14. Maaf, sorry. Balik ya. 14. 20 surat Toha ayatnya 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingatku. Nah, jadi kita sholat itu zikir juga itu. Apa sholat 5 waktu, apa sholat tahajud, apa sholat yang lain. Termasuk kita ngaji juga itu zikir. Zikir, jadi ingat Allah. Kalau orang ya dia sholat, dia ngaji, itu pahalanya melebihi zikir-zikir yang lain. Misalnya di surat 29 ayat 45. Silakan Bu Indah. 29 Baik, saya baca surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahu. Nah, jadi sama juga itu. Jadi kalau kita ngaji, terus kita sholat, itu juga sebenarnya zikir juga itu. Kita ngaji ini kan zikir dengan Allah juga. Ya. Jadi berarti yang namanya zikir itu ya bukan kita Allah itu saja. Iya. Itu juga iya. Cuma maksudnya bukan saja itu saja. Termasuk orang ngaji, zikir.
orang Sholat. sholat, zikir, atau orang dapat rezeki nih. Ya, alhamdulillah ini bukan hak saya semua nih. Zikir, itu juga zikir. Masya Allah. Jadi lebih luas ya arti zikir. Oh, luas zikir. Bersedekah itu juga Zikir. zikir. Ya dia kan misalnya dia dapat rezeki. Mengingat Allah. Pertama kan saya sadar ini dari Allah. Ini dari Allah. Saya disuruh oleh Allah kan harus keluarkan lagi. Diingat Allah dia kan. Kalau nggak diingat Allah belum dapat rezeki, dia nggak ingat Allah lah. Segini katanya. Masya Allah. Mana nggak ingat Allah. Selama ini kan setahu kita itu zikir itu subhanallah Iya, iya. Iya. Itu juga sebetulnya iya, cuman maksudnya Kurang. bukan saja Ya, itu. Lebih luas lagi pengertiannya. Berzikir bertasbih sama Pak Kiai ya? Sama. Sama ya. Iya, iya. Kita lihat lagi misalnya nih pengaruhnya itu ke diri kita itu kan besar. Surat 13, 28, 29. Silakan Ustazah Ani Muhali. Baik, saya baca surat Ar-Ra'd ayat 28 dan 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Coba. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Shadaqallah. Jadi Allah kasih tahu bahwa orang mengingat Allah, zikir, apa zikirnya dari sholat, apa zikirnya ngaji, apa zikirnya infak sedekah itu zikir itu akan membuat hati kamu tenang. Ini kan yang banyak nyebut nama. Nah, kalau ditambah lagi dengan dia beriman pada masalah, bukan saja tenang, bahagia. Tenang, bahagia. Bukan saja itu, malah Allah janjikan kamu juga akan kembali ke tempat yang paling baik. Maksudnya apa? Surga. Iya. Artinya mati pun sekalipun akan matinya dalam keadaan baik itu Baik, sudah dalam keadaan baik kalau dia banyak zikir. Artinya mati sedang mengingat Allah gitu Iya, Pak Kiai. betul, betul. Nah, makanya kalau orang zikir itu ya, coba kita lihat surat 2 152. Surat 2 152. Silakan Bu Nurjana. Ya, baik, saya baca surat Al-Baqarah ayatnya 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Shadaqallahul azim. Jadi Allah katakan, maka hendaklah kamu itu selalu ingat padaku. Nah, bahasa Arabnya ingat ini zikir. Makanya bahasa Arabnya kan A'udzubillahi minasyaitonirrajim fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka kamu ingatlah kepadaku, atau maka kamu berzikirlah kamu kepadaku. Kalau kamu berzikir kepadaku, nanti aku akan ingat kamu. Kamu ingat aku ingat kamu. Bersyukurlah kepadaku, jangan mengingkari nikmat-nikmatku. Tapi prakteknya gimana? Ayat 153-nya. Silakan Ustazah Yuli Hari. Baik, saya akan baca surat Al-Baqarah 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, jadi dengan dia ingat Allah, zikir itu, caranya gimana? Caranya, hai orang-orang beriman, mintalah kepadaku. Jadi orang banyak doa itu, soalnya bagus zikir itu. Dia doa lagi, malam, siang, sore dia doa lagi. Zikir itu, kan mintanya hanya satu kepada Allah.
Syaratnya Allah katakan kau minta padaku itu sabar dan sholat. Sholat zikir nih, sabar juga kalau disabarnya karena Allah itu zikir juga itu. Ya udah sabar aja, kan ada di Quran kan, orang sabar disayang Allah kan. Nah itu kan zikir dia kan. Hanya orang-orang sabar yang masuk surga ya. Nah, Masya Masya Allah. sabar. Satu saat dia meninggal. Satu saat dia meninggal. Kemana dia meninggal kalau orang yang banyak zikir tasbih ini? Ayat selanjutnya. Silakan Ibu Indah. Baik, saya baca Al-Baqarah ayat 154. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka itu telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Satu lagi. 155. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sadaqallahul azim. Nah, jadi Allah kasih tahu bahwa saat orang yang banyak zikir selama hidupnya di dunia, apa zikir sholat, apa zikir sedekah, apa zikir pokoknya dia kerjanya haji gitu. Allah bilang satu saat dia meninggal, jangan bilang meninggal, yaitu hidup, kamu aja nggak merasa. Gimana nggak pengaruh zikir itu besar sekali, sampai jangan bilang mati, itu hidup. Di dalam barzah itu berarti dia hidup senang. Sampai-sampai Allah bilang begini, kamu aja nggak merasa. Dianya yang meninggal itu senang, bahagia. Nah, cuman orang yang hidup di dunia kadang-kadang orang meninggal jalan Allah, dia seolah-olah dicoba dia. Sedih. Coba manusia dengan rasa takut, khawatir, kelaparan, Kekurangan harta. kurang harta, orang punya harta kita enggak, kurangan jiwa tuh, Buah-buahan. di jiwa itu bisa meninggal, Sakit. sakit, bisa kekurangan buah-buahan. Tapi di ujung ayat itu Allah kasih tahu, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar lagi. Kasih tahu tuh sama orang sabar. Apa sih kabar gembiranya kalau dia sabar? Lihat ayat selanjutnya. Silakan Ustazah Ani Muhalik. Baik, saya baca surat Al-Baqarah ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Terus Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Subhanallah. nah, jadi orang sabar itu zikir juga. Sabar dengan kenyataan yang ada, dan saya terima dengan ikhlas. Yang penting saya berdoa, saya tidak putus asa. Akhirnya dia mengatakan, kalau ada musibah apapun juga itu, ya saya ucapin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan zikir tuh. Iya. Sebenarnya kami ini datang dari Allah, suatu saat akan kembali pada Allah. Malah Allah katakan hadiahnya kalau orang zikir ini, satu, mereka dapat selawat dari Allah, artinya diampuni Allah dosa-dosanya. Kedua, dia dapat rahmat dari Allah. Ketiga, dia dapat petunjuk. Dia dapat petunjuk nih. Tadi nggak tahu Quran, dia tahu Quran. Tadi dia buta dengan Quran, tahu-tahu dengan dia dicoba, sabar, akhirnya dapat Quran. Insyaallah. Nah, yang paling kasihan itu kita kepada orang yang tidak ingat Allah, yang dia kesehariannya melupakan Allah. Aduh, kasihan. Ya kalau dia melupakan Allah, dia nggak zikir, Allah juga melupakan dia nanti. Nah, kalau dilupakan oleh Allah, mau kemana coba? Hidup kita ini kayak layang-layang putus
Bawa ini ke sini, bawa ini ke sini, bawa ini ke sini. Kita lihat surat 59 ayatnya 19 20. Silakan Ibu Nurjana. Ya. Surat 59 19 18. Baik, saya bacakan surat Al-Hasyr ayatnya 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 19 ayat 19. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Surah Al-Hajj 20-nya. ayat 20. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Surah Al-Hajj. Jadi Allah katakan janganlah kamu seperti orang yang selalu lupa kepada Allah. Artinya janganlah kamu seperti orang yang selalu tidak zikir kepada Allah. Kalau kamu nggak zikir pada Allah, kamu lupa kepada Allah, Allah juga akan lupakan kamu nanti. Nggak sholat tuh lupa sama Allah. Lupa sama Allah. Nggak sedekah. Lupa sama Allah. Kalau dapat rezeki nggak bilang alhamdulillah, lupa sama Allah. Kalau bilang kurang lah. Nah itu lupa sama Lupa Allah. sama Allah ya. Ini alhamdulillah. Alhamdulillah dulu. Nah yang repot itu kalau kita lupa sama Allah, Allah juga lupa sama kita dan kita jadi orang fasik. Malah Allah kan nggak sama loh. Ashabul nar dengan ashabul jannah, calon neraka dan calon surga itu nggak sama. Oh calon neraka itu orangnya panasan. Gelap. Oh, ahli surga kan orangnya kan ya sabar. Ya kayak kita ini insya Allah. Sebelah kanan saya sabar. Sebelah kiri saya, sebelah depan saya. Alhamdulillah, Sebelah sana. Masya Allah. Sabar. Amin ya Allah. Ini biar dapat cobaan tidak pernah mengeluh dan tidak pernah patah semangat. Masya Allah. Tetap tegar. Tetap ngaji. Tetap ngaji. Kondisi aku juga tetap ngaji. Bukan saja tetap ngaji untuk pribadi sendiri, mendorong orang lain juga. Masya Allah. Ngajakin orang ngaji. Zikir itu udah pakai ya? Zikir itu. Zikir benar. Pakai kalau yang ngadain zikir akbar di satu tempat lapangan itu termasuk zikir juga. Bisa juga ya. Cuman kadang-kadang itu tidak memenuhi apa yang Allah inginkan. Contohnya suratnya 7 nih. Suratnya adalah surat 7 ayatnya 209. Silakan Ustazah Yuli. Oh maaf 205. Silakan Ustazah Yuli Halim. Baik, saya akan baca surat 7, surat Al-A'raf ayatnya 205. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah Allah dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut. Ya. Dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Sadaqallah. Nah jadi kadang-kadang sebut nama Allah itu tidak sesuai dengan maunya Allah. Iya, sampai yang teriak-teriak gitu. Iya itu. Padahal maunya Allah itu orang zikir itu sebut dalam hati. Rendah hati dan rasa takut.
ya rasa takut. Ya kayak kita di sini alhamdulillah kan kalau kita saya nyebutin astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Perhatikan maksud Allah kalau kita lihat ayat itu. Jangan kamu keras-keras kayak teriak-teriak, marah-marah. makin tinggi gitu Pak Kiai. iya, oleh kalau Penghayatan. ya, jadi dihayati. Kalau tidak dihayati itu orang dengarnya juga enak. Saya itu ada orang yang baca selawat tuh, dia menghayati di dalam hatinya. Tuh kita dengarnya kita rasanya tersentuh. Kalau dia menghayati itu, bisa kita nggak terasa air mata kita Para mata. menangis. Kenapa dia menghayati itu? Sahdu ya, jadi suaranya. Suaranya yang sadu itu enak. Karena kita kan karena suaranya sadu itu nggak bosan-bosan dengarnya. Nggak bosan-bosan. Kalau kita nggak enak aja sama sopir tuh kok ini terus. Ya udah beli handset aja deh, ya kita dengar sendiri kan. Karena kita merasakan, oh indah banget. Kayak kita dibawa oleh alam kemana. Masya Allah. Nah tapi kalau yang keras-keras kayak apa itu, ya kayak marah-marah kan. Malah sakit kuping Pak Kiai. Iya. Kalau orang menghayati itu. Belum lama Pak Kiai bagus sekali tuh malam kapan yang bawa surat Ali Imran 190 sampai 194 yang ingatlah Allah dengan berdiri, duduk, berbaring. Tapi tumben waktu itu Pak Kiai itu bawainnya begitu meresap. Sampai ada ibu Terbawa ya? Ibu Jum juga saya lihat ada yang ikut ucap-ucap klip ayat itu. Kalanya. Nah jadi kan begini, ini kan di dalam surat itu kan cara zikirnya nih. Iya. Coba surat 3 nih. Surat 3. Ya 190. Iya. 190, 191. Baik, saya baca surat Ali Imran ayat 190 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. 191, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Allah, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Shadaqallahul azim. Itu Bu Nur kan dengar surat itu kan? Iya. Tapi Pak Yoli ada nggak? Ada kayaknya. Ada. Bu Ida? Malam. Ada Lagi nggak? di jalan. Lagi di jalan. Jadi Mbak Ani? Ada nggak sebelah sini? Oh, nggak tahu. Nah, jadi Allah katakan ini di sini kan sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu dan perbedaan malam siang itu merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Siapa sih orang berakal itu? Orang-orang yang selalu ingat Allah sewaktu berdiri. Arti berdiri itu bisa berdiri begini. Itu dia yang berdiri itu maksudnya kita lagi jaya-jaya. Oh iya benar dengar itu Kita saya. lagi banyak uangnya. Tetap aja Di posisi yang tinggi. Oh iya tahu. apa dia tetap Oh iya, aku di rumah. Ya. Iya. Kemudian lagi dalam keadaan duduk. Arti duduk itu kita lagi jatuh nih, ya Allah kan Bangkrut tuh. hidupnya kayaknya pas-pasan gimana, tetap aja dia zikir tasbih kepada Allah. Dalam keadaan berbaring, nanti berbaring itu sudah Sudah aduh udah kondisinya berat banget ya Allah.
dia selalu ingat Allah, selalu zikir kepada Allah, itulah orang yang menurut Allah orang berakal. Dalam keadaan lagi enak jaya-jayanya dia tetap zikir kepada Allah, dalam keadaan dicoba, terpuruk, zikir kepada Allah, dalam keadaan berbaring. Dia berbaring itu kan dalam kondisi kita itu lagi jatuhnya, tapi tahu dia zikir kepada Allah. Nah, pada akhirnya dia mengatakan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhanku, Maha Suci Engkau, tidak ada yang sia-sia kejadian yang terhadap diriku ini. Lepaskan aku dari azab api neraka. Mantap. Tapi sebetulnya kalau kita pikir benar juga ya. Nanti kenapa kita begini? Oh, supaya kita jadi begini. Kenapa kita begini? Oh, supaya kita jadi begini. Benar juga kan? Jadi mungkin kalau kejadian dia nggak seperti itu, nggak akan ketemu Quran bisa. Mungkin kalau nggak ada ujian itu, dia nggak ketemu sama circle orang-orang yang bertakwa. Tapi dengan jalannya itu, kadang-kadang berliku-liku sini. Seperti juga kita menginginkan sesuatu Pak Kiai, kayaknya susah banget. Oh ternyata Ada itu barang itu nggak baik, atau Iya. barang itu ternyata sengketa. Gitu Ya, Pak Kiai. bisa. Benar. Awalnya kita ngerasa Pengalaman pribadi ya. kok kayaknya sulit banget gitu kan. Setelah kita ya Allah semoga dikasih yang terbaik, oh ternyata itu tidak baik, Iya. sengketa. Nah makanya kalau kita kondisi begitu itu pasrah, tawakal dan berdoa terus. Pasrah, tawakal dan doa terus. Kenapa? Ya doa terus itu kita berarti kan mengharapkan betul. Iya. Jangan kita mungkin udah kondisi kita, ini banyak cobaan ini, banyak cobaan. Ya, padahal gua nggak usah doa. Berarti dia kan udah Menyerah. Putus asa. Putus putus asa. asa. Padahal putus asa kafir. Iya, Putus asa fasik. Putus asa lagi apalagi? Zolim. Jangan putus asa tuh. Saja. Pasti semuanya pasti ada hikmahnya di balik itu. Pasti yang terbaik Pak Kiai. Pastilah terbaik. Nah, tapi yang penting kita tuh kejar terus, pasrah pada Allah, total pada Allah, terus doa. Kejar terus, pasrah tetap pada Allah, doa. Masya Allah. Jadi ada ikhtiarnya, ada doanya. Iya. Pak Kiai. Dan salah satu ikhtiar itu dengan kita ngaji. Salah satu ikhtiar itu sholat itu. Dengan kita ikhtiar itu dengan kita doa. Doa itu salah satu ikhtiar. Doa itu. Zikir juga tuh, ingat Allah Maksud juga, zikir Pak kan, Kiai. yang kita minta sama Allah kan tadi ada ayatnya kan. Iya. Kita tuh zikir tuh. Ya Allah, aku benar-benar berharap ya Allah. Mudahkanlah ya Allah, lancarkan ya Allah. Jangan aku menjadi bisa dari dunia Allah. Yang malah bisa membahagiakan orang banyaknya ya Allah. Masya Allah. Subhan. Saya jadi orang kali orang mau ingin nyenangin orang banyak-banyak di dunia ini. Berikanlah rezeki banyak-banyak. Masya Allah. Luar biasa itu. Allah ini benar. Ya udahlah. Kun fayakun. Udah Ya Allah. jadi semua. Alhamdulillah. Tinggal dibilang kun fayakun aja kan. Nah cuman itu tadi tuh pasrah, tawakal, sabar, doa terus. Pasrah, tawakal, doa terus. Pak Kiai, ada pernyataan begini Pak Kiai, rumput pun berzikir, benar nggak tuh Pak Kiai? Semua yang ada di langit dan bumi itu Berzikir semuanya kepada berzikir dan bertasbih. Masya Allah. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Coba kita lihat surat 17. Semut-semut itu juga berzikir. Berzikir itu. Nah makanya kan kenapa kalau kita perhatikan kan udah berapa kali kan yang pejabat-pejabat yang kena itu KPK. bukan kena geledek di Santir. nuklir gitu. Lihat kan orang yang nggak zikir semua. Masya Allah. Itu udah berapa kali saya lihat tuh. Kalau orang yang sholat ibadah
Karena dia sama-sama zikir tasbih kan. Iya. Dia zikir tasbih, itu lewat aja kan. Iya. Selamat ya. Selamat dia. Selamat. Ya kalau nggak zikir tasbih ya itu. 17. Suratnya 17. Ayatnya 44. 40. Silakan Ustazah Ani Muhari. Alhamdulillah baik, saya baca surat Al-Isra ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Jadi zikir tasbih semua apa yang ada lain, apalagi rumput bergoyang. Rumput ya, Masya Allah. Tasbih semua. Nah, dan juga ayatnya kita disuruh zikir tasbih itu juga jelas. Kayak surat 33, 41 sampai 44. Silakan Ibu Nurjana. 33 ya. Iya, ayatnya 41. Saya baca surat Al-Ahzab ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Shadaqallahul-azim. Jelas, makin jelas nih. Oh iya banget. Luar biasa. Cinta Allah nih. Masya Allah. Nah, kalau dia itu ingat pada Allah, pagi petang dia ingat pada Allah, pagi petang dia zikir tasbih. Coba apa hadiahnya? Bu, berjuang kan? Hadiahnya pasti Ayat selanjutnya. mulia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ahzab ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, agar Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Sadaqallahul Auzubillahi minasyaitonirrajim. 44. Penghormatan mereka orang-orang mukmin itu ketika mereka menemuinya ialah salam, dan Dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Sadaqallahul Jadi perintahnya Allah kan, hai orang-orang beriman, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya, bertasbihlah pagi petang. Apa hadiah pertamanya? Allah ngapusin dosa-dosa kamu. Hadiah kedua, memberi rahmat. Mengeluarkan kamu dari kegelapan. malaikat itu mendoakan kita Mohon ampunan. supaya dihilangkan kita ini dari kegelapan hidup, ditambah cahayanya. Terang. Kemudian salam. Dan Allah memberikan kasih sayang lagi kepada kita. Meninggal nanti kita, Allah yang mengucapin salam, selamat ya atas kamu dulu di dunia banyak zikir tasbih, selamat. Dan Allah kasih tahu masih ada lagi juga pahala yang tersedia, yang disediakan Allah. Masya Allah. Jadi benar-benar dimuliakan Allah ya. Oh, luar biasa. Ya. Nah makanya sebetulnya caranya gampang bener. Misalnya kita nih, Wina apa kabar? Alhamdulillah. Masya Allah. Ustazah apa kabar? Alhamdulillah. Kita Masya zikir. Allah. Barakallah. Ustazah apa kabar? Masya Allah ya. Semuanya Alhamdulillah. Cukup. Pak Kiai makin ganteng aja. Alhamdulillah. Glowing. Ya. Gitu. Masya Allah. Jangan-jangan bisa aja. Nah, oh, itu zikir. Bukan zikir, gak ada nilai ibadahnya Pak Kiai. Alhamdulillah. Bisa aja. Bu Nur,
Semakin bercahaya. Semakin bercahaya. Alhamdulillah. Nah, Glowing. Siapa dulu? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Boleh kan udah alhamdulillah. Oh gitu. ya. Ditambah lagi banyak. Siapa guru ustadznya? Alhamdulillah. Dikit lagi coba. Lagi. Dikit lagi kan. Iya. Nah, dijawab lagi misalnya. Kata Muina, Masya Allah. Tidak itu. Zikir lagi. Jadi alhamdulillah. Itu udah zikir lagi tuh. Padahal itu kan ucapan sehari-hari itu. Yang kita nggak sadar ya. Iya. Padahal sebenarnya itu tuh zikir tuh. Masya Allah. Kayak kita kaget, astagfirullahaladzim. Nah, Iya. itu zikir. Daripada copot. Mendingan ini. Ingat Allah. Makanya di surat 35 ayat 10. Silakan Ustazah Yuli. Baik, saya akan baca surat 35 surat Fatir ayatnya 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka kemuliaan itu semua milik Allah. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebajikan Dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapat azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. Sadaqallahu. Jadi Allah kasih tahu, barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, arti hidupnya ini mulia. Tadi hidupnya di bawah, sekarang ini hidup ingin mulia. Ya, bawah standar. Atau bilang kalau kamu ingin hidup mulia, kemuliaan itu ada di tangan Allah. Kesenangan ada di tangan Allah, kemuliaan ada di tangan Allah. Gimana caranya? Ya caranya dengan kamu berkata yang baik. Berkata yang paling baik itu apa? Zikir, ngaji, ucapan sholat, ucapan doa. Nah, itu ucapan yang mulia semua itu. Mengucapkan salam Betul salam. masuk ya. Salam, selawat. Daripada selamat sore gitu. Oh, iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamatnya sore doang. Itu dah. Oh, ucapan Juga yang ya tahu ya. Assalamualaikum. Nah, jadi Allah kasih tahu, inilah caranya kalau kamu ingin mendapatkan kemuliaan. Tentunya Allah berikan di Quran itu kalau kita kaji ya. Ya Allah, semuanya itu kita mengarah kepada kemuliaan, kesenangan, kebahagiaan. Nah, habis itu kita doa, berzikir, sholat, terus kita doa. Nah, doa itu ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi kita yakin Allah itu akan mengabulkan doa-doa kamu selama kamu kerjain perintah Allah, jauhkan larangannya, dan kamu ingat terus kepadaku. Itu janji Allah 4 kali malah kan janjinya, kamu doa kabul, kamu doa kabul, kamu doa kabul. Itu yakin aja. Nah, cuman ada yang cepat, ada yang lambat. Mungkin dengan disuruh lambat itu begini, Allah suruh dulu supaya dia tetap aja dia nimas terus saja kepada Allah kan, supaya dia tetap ingat terus kepada Allah nih. Kalau misalnya ada orang nih, begitu dia minta dikabulkan oleh Allah, nanti bisa juga dia bisa sombong satu, kabur ya. atau dia merasakan wah kayaknya gampang benar ini, jadi bisa juga dibilang wah ini gampang benar kan, tapi kan saya ingat tuh aduh mintanya nggak gampang, malam siang tahajud terakhir sebelum salam, setiap gerakan di sholat, ya Allah aku bersyukur ya Allah kau telah mengabulkan doa. Rasa syukurnya lebih besar Pak. Oh lebih besar itu. Ada lagi kan ada usahanya yang lama itu kan beda nih. Iya, orang yang perjuangannya beda. Perjuangannya kan, ini dulu kan. Nah cuman biasanya kalau orang yang perjuangannya sebentar, ingin ikutin hawa nafsunya, ya kalau ikut Allah ya lu saja sendiri. Gua nggak mau tahu benar. Tapi kalau lu ngikutin gue yang tanggung jawab. Masya Allah. Kalau bahasa kitanya ya, Iya. lu ngikutin gue yang tanggung jawab. Tapi lu ngikutin dirimu sendiri, silakan aja, urus sendiri. Kayak gitu tuh.
Tapi Allah itu baik. Misalnya ada orang seperti itu, kalau dia balik ke jalan Allah, masih juga dirangkul ya. Iya. Kayak yang kita baca kemarin itu ya, yang orang sudah berbuat jahat, sudah mungkin zolim apa, tapi begitu dia bertobat, Allah Hapus. beri kesempatan. Hapus. Itu hebatnya Allah. Allah sangat mencintai orang-orang yang bertobat. Waduh, sangat mencintai orang bertobat. Hanya salah satunya kan orang yang masuk surga itu bertobat kan? Iya, karena bertobat. Bertobat dia atas dosa-dosa dan kesalahan. Nah, jadi kembali kepada tadi zikir ini kan ada di surat 93 ada tuh, ada firman Allah, kamu harus zikir, ceritakan tuh. Oh iya. Menceritakan nikmat Allah yang diberikan pada kita, bisa itu. Surat 93. Ya, betul. Silakan Ustazah Ani Muhammad. Baik, saya baca surat 93 Al-Duha ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terhadap nikmat Dari awal. Oh, dari awal. Ya, dari satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalan, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad, dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu seorang yatim, dan lalu Dia melindungimu, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Nah, itu zikirnya. Iya. Iya. Pertama Allah bersumpah dengan waktu duha. Setelah Allah bersumpah dengan waktu duha, Allah bersumpah juga dengan waktu malam yang gelap gulita. Iya. Terus Allah juga setelah Allah bersumpah dengan waktu malam gelap gulita, Allah bilang, aku tuh tidak ninggalin kamu loh. Tidak Aku tuh membencimu. tidak membenci kamu. Aku tuh tidak cuekin kamu. Iya. Jangan salah sangka nih. Dulu dia bicara ke Nabi Muhammad. Iya. Nah, hari akhirat itu berarti hari ini daripada sebulan lalu. Ini lebih baik loh. Sadar kamu hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Tahun ini lebih baik daripada tahun lalu. Kamu sadar Allah kan? Tahun ini lebih baik dari tahun lalu. Atau nanti di surga nanti lebih baik daripada dunia ini. Dan kemudian Allah katakan, kamu ingat gak dulu? Kamu itu nggak punya apa-apa dulu. Sekarang Allah berikan coba. Dengan Nabi Muhammad jadi puas. Dia ketemu Khadijah, udah ketemu Khadijah, dia juga diberikan Quran lagi. Enak banget ketemu Khadijah, ketemu Quran lagi, masya Allah. Allah minta apa? Udahlah kamu. Ingat nggak kamu dulu kamu yatim loh. Iya. Nggak ada orang perhatiin, kamu perhatiin. Kamu ingat nih, kamu nggak punya apa-apa, soal berikan apa-apanya. Nah, cuman Allah minta satu, fa'amal yatim mafalakatan. Mana yatim? Jangan semena-mena. Yang kamu jahatkan. Dengan orang yang meminta-minta jangan menghardik. Kebetulan kedua host kita ini dia anak yatim. Masya Allah. Dua-duanya umur sekian meninggal ya. SMP. Nah, Allah bilang bahwa jangan kamu hatikan sayang mereka, samping mereka. Yang namanya orang nggak menghardik itu bukan saja berarti nggak menghardik. Kalau kita punya ilmu ilmu yang kita berikan ke dia, atau kita punya rezeki kasih ke dia,
ya minimal Nggak cuek gitu kalau dia ya nggak nggak kita cuekin. Tapi kalau ada orang di kampung saya itu kan sama anak yatim tuh gak dicuekin. Wah, kamu ini bandel, bapak aja nggak ada. Wah, dia banyak gitu. tambah di ini ya. Iya, malah dibully tuh. Iya. Tapi ayah saya tuh ingat betul. Si itu tuh anak yatim. Jangan berantem. Jangan mau dia sama dia. Saya masih kecil tuh, kelas 3 SD tuh. Anak yatim. Jangan kamu jangan dikatain apa-apa. Udah dia ingatin tuh. Masya Allah. Iya, masih kecil saya masih ingatin. Nah, satu, berarti kita ini jangan membela yatim. Yang kedua, adapun orang minta-minta, jangan ditolak. jangan menghardiknya. Jangan kamu tolak, jangan kamu hati. Adapun nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini, bersyukur. Ingat kamu. Makanya kalau kita misalnya menceritakan sesuatu gimana dulu itu kita bilang, waduh, saya dengan mengamalkan itu terasa betul. Dia sebenarnya niatnya itu untuk motivasi. Satu motivasi, dan kedua memberi pelajaran kepada orang supaya oh iya setelah kita ini pengalaman kita begini. Bukan dia maksudnya ria, cuma maksudnya berikan pelajaran kepada orang supaya orang itu jangan putus asa, supaya orang itu jangan ini dulu adanya ayatnya akibatnya itu. Soalnya semenjak saya sholat tepat waktu saya lebih tenang. Nah, kayak lagi gitu ya, tuh. jangan sombong gitu ya. Terus setelah saya tahajud terus tiap malam tuh, saya dapat teman yang baik-baik. Setelah tahajud tiap malam itu kayaknya kehidupan ini mudah-mudah aja, Masya Allah, lebih tenang. lebih tenang, dan kita lebih berani mengatakan mana yang benar, mana yang salah, kayak gitu loh. Mungkin kalau kita belum tahajud tiap malam, mungkin kita apa kata orang, Sama misalnya ngajak ngaji juga bagi ngaji di sana lebih enak, kayak lebih masuk Bisa. Al-Quran itu juga ya begitu. ya kayak yang saya ceritakan yang ada ibu itu tuh. Dia bilang tadinya kan dia diajak udah lama tuh diajak oleh Rahmat. Bu Rahmat tuh diajak, tapi dia pikir kayak ngaji biasa-biasa jiping, ya. itu. Dia diajak sekali sampai hari ini tidak pernah bolos. Masya Allah. Iya. Ya kaji itu jelas kan. Kalau Iya. kita jelasin ada ayatnya, ada suratnya. Jelasin ada ayatnya, ada suratnya. Iya. Ya orang kan apalagi dia orang Masya Allah. mampu, dia bilang ya benar juga nih. Kayak Iya. gitu tuh. Nah makanya pada kita itu banyaklah zikir kepada Allah. Maksud zikir itu ya tadi itu, misalnya kita misalnya ada orang mengatakan besok kita podcast ya, insya Allah. Itu udah Insya zikir. Allah. Ya besok podcast ya, siap. Nggak ada zikirnya itu. Siap, insya Allah. Nggak ada siap. Siap, katanya nggak datang. Masya Allah siap. Ada zikirnya kan? Insya Allah. Atau kita nggak bisa nih ngisi, nggak pernah, maksudnya kita tuh nggak bisa hadir nih. Aduh, masya Allah ya, astagfirullah, saya itu ada acara. Mohon maaf, tapi saya merasa, aduh, mohon maaf, masya Allah, subhanallah, udah zikir semua itu. Iya. Padahal nggak terasa. Tapi kan kita mengucap insya Allah itu sudah berjanji dengan Allah. Betul. Tapi tiba-tiba kita ada halangan gitu ya. Bisa tiba-tiba ada halangan gitu bilang. Apa kan? Yang mana nih ya? Mohon maaf karena saya ada halangan ini. Orang juga bisa Karena kan malu ada di juga. luar ingat loh ya, udah insya Allah tuh sudah janji sama Allah, ada kan yang menjalani itu. Tapi kalau memang itu kondisinya seperti itu nggak apa-apa. Insya Allah kan artinya jika Allah mengizinkan gitu Pak Kiai. Iya, cuman maksudnya dari Kita hatinya bisa kita hadir. itu sudah 90% bisa kan. Jadi 10%-nya itu berarti memang sudah Iya. di luar Kendali. kendali kita. Nah, jadi sebetulnya memang gampang ya. Tapi asal kita biasain. Memang untuk membiasakan itu juga proses juga. Iya. Proses membiasakan. Masya Allah. Nah, cuman kalau kita sering mengaji, terus mengaji, kita ingatkan lagi, itu kita jadi biasa tuh. Nggak bisa karena biasa. Nah, bener. Nah, sampai orang proses ikhlas itu juga itu ada. Iya. Ada prosesnya. Sampai prosesnya ada juga itu. Orang ikhlas ada prosesnya. Orang sabar apalagi. Sabar ada prosesnya. Tapi kalau kita jalani terus sampai itu, jadi gitu ya. Iya rugi ya kalau nggak ikhlas. Udah
uangnya hilang, dapat juga enggak. Tidak apa-apa. Tapi kalau kita ikhlas saja kepada Allah, ya, dan itu udah janji Allah juga itu. Ya kalau kita sebut-sebut itu sayang, ya seperti di surat 264 itu. Maksudnya dia sebut-sebut riya ya, dan bukan disebut-sebut bukan dia. Silakan Ibu Nurjana. Oh saya, kirain belum. Al-Baqarah 264. 224. 264. Ya. Baik, saya baca surat Al-Baqarah ayatnya 264. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Shadaqallahul adzim. Nah, ayat ini kan jelas banget nih, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebut. Arti nyebut-nyebut di sini menyebut riya ya, bukan menyebut di sini alhamdulillah ya setelah kita terasa, bukan itu. Menyebut ya iya. Yang kedua, menyakitkan hati penerima. Sama kata Allah gambaran. Allah tuh bikin gambaran tuh. Coba anak kecilnya bisa paham. Batu licin, Ya. ada tanah, Ada tanah. tiba-tiba hujan lebat, Siram. Hilang. hilang semua. Jadi kadang-kadang tandanya apa? Perumpamaan Allah itu anak kecil pun paham. Iya ya juga, iya ya. Nah, makanya kan sebetulnya kalau kita lihat ini, ya Allah ya Tuhan, luar biasa, so beautiful, indah sekali Quran, indah sekali. Nah itu juga ada proses juga, senang ngaji indah itu. Iya. Ada proses juga itu. Iya. Kalau kita ngaji lagi, ngaji lagi, ngaji lagi. Iya juga. Kayak yang itu Pak, yang tangannya lebar terus masukin air sampai ke mulut, habis airnya karena Iya. seperti minum air. Benar tuh surat 13, 14 tuh. 13, 14 ya. Itu Baik, surat 13, surat Ar-Ra'd ayatnya 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Benar ya, ayat 14. Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar air itu sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya, dan orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Jadi maksud Allah, minta yang benar itu mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Apa 5 waktu, apa tahajud, apa sujud terakhir, apa dia katakan, mintalah, oh Allah, hanya Engkau yang minta, hanya tempat kami, tumpuan kami hanya Engkau. Nah, orang yang minta pada selain Allah itu, apapun bentuknya, mungkin apa jin, apa setan, apa pohon kayu, Allah bilang itu ya sama aja dengan kayak orang mau minum, airnya di telapak tangannya tangannya dibuka, celupin, terus dia mau minum, ya belum sampai ke mulut udah habis duluan. Udah habis airnya. Perumpamaan juga Pak Kiai. Memang perumpamaan. Makanya diujungi dengan doa orang-orang kafir itu Hanyalah sia-sia. Berarti doa orang-orang beriman yang beramal soleh itu tidak akan sia-sia. Ya sebetulnya ya dia berdoa nih, dia berdoa beriman beramal soleh. Itu juga dia nggak zikir juga. Iya. Dan Allah itu kan suka dimintain. Iya.
Suka dia diminta ya. Mintalah kepadaku. Iya betul. Jadi ditawarin, mintalah kepadaku, mohonlah kepadaku, mintalah kepadaku, mohonlah kepadaku. Senang diminta itu ya Allah. Luar biasa. Nah makanya udah minta aja kepada Allah. Cuman tadi itu bisa dengerin. Jangan putus asa. Jangan Terus sebut-sebut terus. juga. Itu cobaan. Agak terpingin, ini kamu kan aku coba dulu, aku uji dulu. Biasanya kita kalau sudah dicoba, dua keadaan ya, menurut pengalaman saya itu sudah ini, kita udah pasrah terus udah ya Allah, terserah Engkau ya Allah. Udah mentok. Udah mentok. Aku ya serahin Injury time. terus. Aku yakin Kau pasti akan mengabulkan. Di situ mulainya nanti lek. Oke, di ujung ayat ini dan doa orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Misalnya kita punya temen nih, tahu dia nggak sholat, doain aku ya, percuma juga baginya. Kita tahu nih dia orang nggak sholat misalnya, sia-sia ya. Sia-sia aja. Nah, kita sih boleh yang doainnya, mudah-mudahan dia yalam dan dia Dapat petunjuk, hidayah. dapat hidayah. Nah, baru doanya dikabulin. Tapi hidayah petunjuk dulu. Kalau dia nggak dapat hidayah petunjuk, sama juga kayak tadi pengajian di kemarin Pondok Indah. Pak tadi, jadi ini Quran ini obat untuk orang kafir juga ya? Saya bilang tidak Pak. Kita cek dari Quran obat tuh untuk orang beriman. Quran obat untuk orang beriman. Quran obat untuk orang beriman. Malah Allah kata orang zalim itu justru kerugian. Iya. Mereka malah merasa susah ya. Oh. Iya. Masya Allah. Malah mereka itu rugi. Qurannya turun tapi rugi. Masya Allah. Malah jadi penyesalan. Iya. Kadang-kadang kita kebiasaan ya doain, padahal kita nggak tahu nih orang ini. Sholat atau tidak. Iya benar, Masya Allah. Ya kita sih doain aja lah. Cuman misalnya kalau udah gitu doa pertamanya semoga dia dapat petunjuk. Baru doa dikabulin. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Biasa podcast kita. Iya, betul saja. Alhamdulillah. Selesailah sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan menjadi pelajaran untuk kita. Amin. Semoga kita selalu berzikir dan ingat tasbih hanya kepada Allah. Amin. Untuk selalu mengingat Allah agar Allah pun selalu ingat dengan kita. Amin. Baik, alhamdulillah, masya Allah pembahasan yang luar biasa ya. Semua bersemangat, kayaknya kayak dapat energi baru nih Pak Kiai. Dapat ilmu baru lagi, masya Allah luar biasa. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berzikir, Amin, ya Allah. selalu mengingat Allah. Karena kalau kita ingat Allah, Allah juga ingat Ingat kita. pada Begitu Kita juga lupa. kalau kita lupa, Allah juga lupa sama Lupa. kita. Cekin kita. Masya Allah luar biasa. Gak tahu deh apa jadinya kalau Allah sudah nyuekin kita. Waduh. Jangan Jangan sampai. sampai. Masya Allah luar biasa. Baiklah, seperti dalam surat Al-Baqarah ayatnya 152 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waskuruni askurkum waskuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Baik, sebelum kita tutup acara, marilah kita mengangkat tangan kita bermohon kepada Allah. Semoga guru kita Amin. Pak Kiai Amin. Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq, semoga Pak Kiai selalu sehat, Amin. Pak Kiai panjang umur yang berkah, Amin. sehingga Pak Kiai bisa lebih jauh lagi, lebih banyak lagi untuk mengajar, menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan semoga Pak Kiai, anak cucu mantu keturunannya menjadi hamba yang soleh dan soleha, sukses dunianya, sukses juga urusan akhiratnya. Dan semoga doa-doa Pak Kiai di bulan Ramadan, sebelum Ramadan dan setelah Ramadan semoga diijabah semua sama Allah Subhanahu wa taala, dan doa Pak Kiai di tanah air, di tanah suci juga diijabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Pak Kiai selalu sehat, Allah angkat penyakitnya, Allah jauhkan dari orang-orang musyrik, orang kafir, dijauhkan dari mara bahaya, bencana, kecelakaan dan semua yang buruk-buruk. Semoga Yayasan Hazanah Kebajikan makin besar. Semoga Yayasan Hazanah Kebajikan
program-programnya dimudahkan Allah Subhanahu Amin. wa taala. Allah kirim donatur yang banyak, donatur yang istiqomah. Dan semoga doa-doa kita yang hadir Amin, ya Allah. diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita selama Amin, ini. ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa Subscribe, like, share, and comment. Sebelum saya tutup, mari kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah.